ekonomi swasta yang tumbuh positif di tengah pandemi ya. Jadi tadi seperti diinformasikan oleh Pak Suntono tadi, untuk triwulan 2 2021 ini bertumbuh ya 7,66%. Baik, kita langsung saja bersama Profesor Marzuki DEA. Baik, Prof, kita lanjut lagi nih ya. Prof, saat ini, Prof? Ya, halo. Prof, saat ini kita masuk fase bounce back ekonomi, ya. Iya. Iya. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Bisa dijelaskan, Prof? Oh ya, jadi kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan itu, ya itu tadi disampaikan ya, ada satu peningkatan yang luar biasa karena sebelumnya agak lemah ya, dari minus tiba-tiba ke atas, tiba-tiba ada satu gerakan beberapa sektor ekonomi yang disebutkan tadi ya, angkutan udara, kemudian perdagangan, kemudian kalau misalnya dari sisi sektoral ya, kemudian pertanian perikanan ya, kemudian dari sisi demand yaitu adalah konsumsi rumah tangga, pemerintah, ekspor. Itu kan memang bisa dikatakan dalam periode triwulan 2 itu, jadi antara kalau tidak salah April sampai Juni ya, jadi itu agak sedikit pendek karena 3 bulan, di mana sebelumnya memang ekonomi kita kan sebenarnya sudah mulai membaik ya, sudah mulai membaik, memberi secerca harapan begitu, tetapi kemudian ada satu shock yang luar biasa sehingga jatuh, tapi kejatuhannya itu bisa dikatakan sebenarnya diperbaiki kondisinya oleh beberapa aktivitas yang memang saat itu ya cukup aktif ya. 2 masa hari raya misalnya tadi disampaikan oleh Pak Amar ya. Kemudian dari situ juga kita lihat konsumsi daripada pemerintah juga tetap terdorong ya dengan pembangunan infrastruktur, kemudian berapa program-program pemerintah pusat melalui PEN ya, melalui KUR, kemudian juga melalui pemberdayaan beberapa dana-dana bansos ya, itu di semester 2 itu di triwulan 2 itu memang naik sekali, sehingga bisa dikatakan pada saat itu terjadi terutama pelonggaran ya, memang pelonggaran sudah terjadi sehingga memang bisa dimaklumi karena kita lihat langsung tiba-tiba misalnya dari sisi transportasi ya, itu bisa dikatakan sudah cukup meningkat tajam lah kira-kira. Nah, sehingga angkutan udara itu memang waktu itu saya rasa benar itu memang cukup, saya pikir juga kaget juga ini kok kenapa tiba-tiba penuh bandara begitu ya, mau pergi dan mau pulang ya, dan bahkan catatan BPS itu kan peningkatannya itu sampai 500 sampai 600 ribu orang dalam periode itu ya. Jadi sehingga meningkat tajam sampai bisa dikatakan 450%. Nah, itulah yang disebut dengan tumbuh yang dari rendah langsung tiba-tiba meloncat ya, akhirnya dampaknya di dalam ukuran pertumbuhan yaitu juga punya dampak secara keseluruhan. Nah, begitu juga dengan perdagangan ya, dalam masa itu kita bisa katakan beberapa aktivitas dari hari raya tadi Pak Amar sudah jelaskan ya dengan baik, itu mendorong betul mobilitas penduduk antar wilayah di Sulawesi Selatan ya, termasuk pesawat itu juga terjadi pergerakan barang dan jasa, jual beli dan sebagainya, sehingga beberapa produk konsumsi masyarakat ya terutama di pertanian dan perikanan itu bisa dikatakan tumbuh luar biasa, rata-rata di atas 10% ya. Kemudian yang lain juga konsumsi pemerintah terutama yang tadi saya ulang saja lagi ya, memang dana APBN ya dari bantuan pusat itu juga cukup menjanjikan dan meningkat sampai 20% kalau tidak salah ya. APBD juga begitu, hanya memang yang masih soal itu adalah daya serap itu pun juga masih rendah. Jadi masih ada sisa lebih silva daripada masing-masing kabupaten kota ya, bahkan itu dikritik oleh pemerintah karena ada beberapa daerah rasio antara dana transfer kemudian dibanding PDRB dari PDRB dari masing-masing kabupaten kota itu ada yang bahkan surplus, artinya ada idle fund yang situ. Tapi itu pun juga sudah bisa mendorong. Ada beberapa daerah juga bahkan minus ya, defisit ya, itu berarti aktif ya, terutama Kabupaten Sinjai itu
salah satu kabupaten yang cukup aktif memanfaatkan APBN untuk belanja modal ya, dan Makassar juga begitu. Kemudian yang menarik juga terakhir itu dari sisi demand juga adalah ekspor itu. Ya, ekspor selatan ya pada tahun itu, pada periode itu memang meningkat ya hampir, kalau tidak salah hampir 15-14% lah begitu. Itu belum pernah terjadi juga sebenarnya yang sedramatis itu. Artinya kenapa ini ekspor meningkat? Tentu kita tahu bahwa beberapa mitra dagang kita itu sedang membaik pada periode itu juga, seperti China, Amerika, ya Singapura, kemudian ada beberapa negara Eropa, sehingga ekspor kita itu bisa dikatakan cukup meningkat. Nah, memang yang menjadi pertanyaan terkadang dari teman-teman pengusaha kan di pergudangan ini memang agak peningkatannya luar biasa ya, tadi disampaikan oleh Pak Suntono itu sampai 70 atau 74% lah Pak ya, pergudangan ya, transportasi pergudangan. Nah, ini memang itu tadi yang tiba-tiba dulu di triwulan 1 begitu dibatasi, tiba-tiba triwulan 2 agak longgar, tiba-tiba ada acara hari raya luar biasa ya, pasti aja tumbuhnya meloncat begitu ya. Jadi memang itulah yang sebenarnya menyebabkan besarnya pertumbuhan itu. Nah, yang memang agak unik sedikit, yang banyak orang juga persoalkan Pak ini, itu adalah komunikasi, informasi komunikasi termasuk kesehatan. Kalau kita lihat pertumbuhannya itu tidak pernah terlalu tinggi ya, hanya kurang lebih 6,7 atau 6, berapa lah, 6,6%. Padahal sebelumnya itu dia di atas bisa tumbuh 9% ya, termasuk kesehatan juga begitu. Tapi di sini kita bisa lihat kesehatan itu hanya tumbuh 16% sampai 17%. Nah, jadi yang terbesar sebenarnya ini kan ada 4 sektor utama kalau dilihat dari sisi sektoralnya ya. Jadi transportasi pergudangan, jasa perusahaan, kemudian jasa lainnya, termasuk penyediaan akomodasi dan makan minum. Nah, ini agak banyak juga yang menyoal Pak, ini di makan minum. Kenapa bisa tumbuh sampai 27% itu? Kenapa kira-kira? Nah, saya selalu jawab teman-teman wartawan, waktu itu itulah kita Ramadan itu ya, hari raya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan jalan di situ, ramai sekali mal-mal untuk makan, minum dan sebagainya. Jadi di mana sebelumnya tidak seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai pertumbuhannya meloncat yang tiba-tiba seperti itu. Yang kita juga kaget ya, misalnya seperti pertambangan yang bisa minus, ini bisa dimaklumi karena memang aktivitas di sektor ini karena dilarang jadi belum bisa terjadi perubahan yang sangat cepat ya, sehingga yang teman-teman terkadang akademisi bahkan yang meragukan itu data Pak Suntono itu di antara kurang lebih 4 sektor atau 5 sektor itu tumbuhnya itu hampir 40% rata-rata, atau secara total lah. Secara total dari 17 sektor itu hampir rata-rata 40% tumbuhnya dalam periode triwulan 2 itu. Kalau dijumlah dari 73 sampai ke minus itu kurang lebih hampir 38 atau 39%. Itulah yang terkadang juga orang jadi bingung, kok bisa ya, dulunya tuh paling-paling rata-rata total total rata-rata dari 17 sektor itu paling-paling antara 20 sampai 25%. Tetapi memang di antara sektor-sektor itu ada yang sangat dramatis kenaikannya, yaitu adalah transportasi dan pergudangan. Meskipun dalam faktanya di pergudangan, teman-teman pengusaha di pergudangan itu bingung itu gudang saya kosong Pak Marzuki, tidak pernah ada yang keluar masuk itu. Nah, aktivitas daripada bongkar muat di gudang-gudang itu banyak yang tidak aktif, tapi kok bisa meningkat gitu ya. Nah, jadi saya juga tidak tahu bagaimana kalau pergudangan ini dipisahkan dari transportasi. Apakah memang sama rata-rata transportasi pergunakan tumbuhnya 73%, atau mungkin transportasi lebih besar pertumbuhannya daripada pergudangan. Nah, itu juga mungkin perlu sedikit kejelasan ya. Mungkin kita bisa minta bantu, apa memang ada data ya, karena kita kan tidak punya data tentang pergudangan itu sendiri, kenapa tidak dipisahkan dengan transportasi, karena seakan-akan diasumsi sama begitu ya. Nah, sehingga saya pikir yang diperlukan sekarang sebenarnya adalah bagaimana otoritas, terutama BPS dan pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan lain, terutama pengusaha, ini diberi penjelasan yang lebih baik ya, tentu juga kepada para akademisi, karena banyak juga yang masih keberatan sebenarnya ini Pak Suntono, teman-teman akademisi yang melihat ini sesuatu hal yang tidak
tidak masuk akal begitu. Tapi kita jelaskan secara terpisah yang saya sebutkan tadi, kalau dulunya tumbuhnya negatif ya, dari perbandingannya tadi Pak ya, 1 kemudian tiba-tiba berubah jadi 100, itu kan bisa langsung dia di 100%. Itulah repotnya nilai nominal dan nilai persentase. Nah, tadi contoh yang bagus disampaikan tadi Bapak, seperti saya, kalau misalnya gaji saya dari 200.000 jadi 300.000, naik berapa persen tuh? Ya, tapi berapa rupiah aja kan, dari 100.000 jadi 200.000 ya, tapi 100% Pak. Tapi ada. Prof, saya lempar dulu ke Pak Suntono mungkin ya Prof ya. Ya silakan. Silakan Pak Suntono. Ya. Jadi ini Prof, memang kita membutuhkan cara atau gaya komunikasi Prof, supaya masyarakat itu teredukasi dan memiliki literasi yang lebih baik gitu ya di dalam memahami makroekonomi. Iya. Seringkali itu tadi Prof, kita itu terus menjadi tergopoh-gopoh ketika melihat angka persentase yang tinggi. Tapi ketika tadi sebelum saya masuk ke angka persentase yang begitu fantastis, saya antar dulu Prof dengan analogi yang paling sederhana supaya landingnya itu lebih soft gitu Prof. Iya. Supaya lebih soft gitu. Jadi sebenarnya sih kalau tadi Prof menyampaikan bahwa ini kan semata-mata sebenarnya disebabkan karena low effect, low base effect. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa progres di triwulan 2 itu senyatanya ada. Dan tadi Pak Muhammad sudah menegaskan naiknya konsumsi masyarakat, household consumption itu juga didorong oleh 2 peristiwa penting keagamaan hari raya. Untuk satu hal yang tadi Prof sampaikan, kenapa kok transportasi dan pengundangan itu dijadikan satu? Apakah tidak bisa itu dipisahkan? Sebenarnya kalau nanti saya akan menyampaikan data lebih detail, ketahuan sih Prof. Karena kalau lapangan usaha itu kan nanti ada sub-subnya di dalam situ. Terpisah juga. Terpisah juga. Nanti transportasinya sendiri berapa, pergundangannya berapa akan ketahuan. Gitu. Dan benar apa yang tadi Prof sampaikan bahwa sebenarnya kontribusi terbesar di dalam sektor transportasi itu adalah memang transportasinya, baik laut, darat maupun udara. Sedang pergudangannya memang nggak seberapa besar. Namun secara sektoral memang nggak bisa dipisahkan, karena kan saya kira BPS itu di dalam menghitung PDB itu terikat dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh United Nations Statistical Division. Jadi ada divisi statistik di PBB agar supaya datanya Indonesia itu comparable dengan negara lain. Oleh karena itu pengelompokan sektoralnya juga harus mengikuti manual-manualnya PBB. Tapi nanti secara rinci akan ketahuan di Prof sebenarnya. Kalau kita nanti lihat ke sub-subnya sampai ke unit kegiatannya akan ketahuan. Dan benar apa yang Prof katakan tadi bahwa memang kontribusi untuk transportasi itu jauh lebih besar dibandingkan untuk sub pengundangan. Terima kasih. Baik, Prof. Tadi seperti yang diinformasikan ya bahwa jadi di periode April hingga Juni itu terjadi mulai terjadi perbaikan ekonomi begitu, Prof. Nah, bagaimana memanfaatkan fase bounce back ini agar tidak kehilangan momentum, Prof? Karena sempat membaik terus kembali goyah lagi. Nah, itu gimana, Prof? Iya, itulah sebenarnya kalau menurut saya Pak Izin, perbaikan ekonomi yang baik waktu triwulan 2 itu sebenarnya berdampak pada akibatnya kepada meningkatnya kasus-kasus COVID itu sebenarnya. Jadi memang ada hubungan langsung. Jadi membaik, tiba-tiba orang merasa kebablasan kira-kira ya. Oh, ini sudah prospek benar nih. Tapi akhirnya ya kita tidak berhati-hati dan juga pemerintah tidak mengantisipasi pada dasarnya karena ada boom itu tiba-tiba terjadi lagi kasus yang mendadak juga kematian, jumlahnya sakit, dan akhirnya pemerintah harus mengambil sikap lagi untuk supaya jangan sampai masyarakat korban daripada
kondisi itu, dan akhirnya tanggal 3 Juli kalau tidak salah ya PPKM sudah diberlakukan, dan itu seluruh di Jawa, Bali, Jawa, kemudian menyebar sampai ke beberapa daerah. Dan memang akhirnya bagaimana menjaga momentum ini bisa terjadi seperti ini, saya juga khawatir itu mungkin tidak akan terulang lagi sementara waktu. Memang tidak mungkin ini naik terus, karena kalau ini naik terus misalnya, taruhlah misalnya Q2Q saja, ini luar biasa sebenarnya. Semester kalau tidak salah triwulan 1 itu memang kita negatif, tapi kita itu sebenarnya bagus sekali Sulawesi Selatan ya. Tahun 2020 kalau tidak salah itu pernah meningkat Q2Q-nya itu sampai 8%. Itu jadi memang sebenarnya indikator pertumbuhan yang menarik dilihat itu sebenarnya bukan year on year-nya, tetapi Q2Q-nya, kuartal ke kuartalnya. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ini kuartalnya yang lalu itu kan pernah tahun misalnya 2020 kuartal 2 itu minus 41. Ya, tapi kuartal 3 bulan tahun 2020 meningkat sampai 8,16. Coba bayangkan. Jadi ada satu periode triwulan itu meningkat tajam, dan itu tentu ada indikasi yang mendasari. Tetapi mulai terpukul habis ya semenjak Q3 ke Q4 itu jatuh minus 4,98. Nah, di situ kemudian ada sedikit lagi perbaikan di Q4 ke Q1 2021 berubah menjadi minus 2,20. Nah, tiba-tiba naik Q2 ke Q2 21 meningkat menjadi 7,44. Saya perkirakan secara umum tidak mungkinlah Q2Q nanti tahun 2011 ini 2021 ini untuk triwulan 3 itu bisa melampaui 7,44. Itu karena kalau itu melampaui, waduh, saya tidak tahu variabel apa yang bisa mendukung itu, karena dalam kaitan dengan tidak ada lagi musim panen lah, musim panen bagi para pengusaha, ya, Lebaran dan sebagainya ya. Tapi juga betul yang disampaikan tadi Pak Muammar, bahwa di periode masa kering ini kan sebenarnya investasi harus digenjot ini ya, untuk membangun properti, membangun perumahan, apalagi pemerintah sedang menggenjot bagaimana dana-dana pembangunan untuk perumahan-perumahan rakyat dan sebagainya, termasuk beberapa infrastruktur lain. Sehingga itu menjadi pengganti sebenarnya dari sisi di transportasi itu tadi. Nah, oleh karena itu, ya apa yang kita perlu jaga di momentum ini adalah pertama adalah trust. Bagaimana membuat yakin masyarakat kita, terutama para pengusaha, bahwa apa yang diraih sekarang itu memang adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Kita harus hati-hati. Kita tidak terlena, apalagi memang keraguan terhadap data itu masih ada ya di masyarakat. Sehingga yang perlu kita jaga adalah membangun kepercayaan. Disinilah mungkin yang disebut oleh Pak Sumptono tadi, bagaimana mengkomunikasikan dengan baik, terutama kepada Pemda-Pemda Pak ini ya, kepada Pemda-Pemda yang ada di masing-masing daerah, terutama di OPD-OPD yang terkait di bidang ekonomi. Ini juga perlu diberi arahan, karena jangan sampai justru mereka sebagai orang yang bertanggung jawab menerangkan ini, tapi mereka sendiri tidak percaya, karena saya terus terang sering justru ditanyai sama mereka, ini gimana Pak Marzuki? Aduh, susah juga saya pikir ini nerangin ya. Ya Bro, makasih Bro. Tetapi kan saya harus yakinkan mereka bahwa apa yang dicapai oleh BPS itu ada sesuatu hasil yang memang begitu adanya, tetapi harus diingat pada periode itu, bukan periode secara keseluruhan. Oleh karena itu memang menjadi sulit jadinya peran daripada BPS kalau tidak dibantu oleh OPD-OPD di masing-masing kabupaten kota, terutama provinsi, terutama misalnya di kebiruan ekonomi. Nah, kebiruan ekonomi harus mampu diyakinkan ini supaya dia paham. Karena kalau mereka sendiri percaya, wah, yang bagaimana yang lain percaya begitu kan? Jadi pekerjaan kita ke depan memang perlu dijaga. Yang pertama adalah perdagangan menurut saya. Itu harus dianggap sebagai sektor yang tetap harus didorong. Ya, karena perdagangan ini memang memenuhi banyak kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Bahkan sekarang itu perdagangan juga bisa hidup karena banyak kelompok menengah ke atas kan sebenarnya banyak duit nih. Dia hanya nunggu belanja kapan itu. Nah, pada saat dia belanja dengan misalnya di mal-mal ini sudah mulai terbuka, tapi sayangnya ini juga menjadi
agak ironis karena harus pakai, kalau tidak salah katanya pakai sertifikat lagi ya. Jadi terutama kelas menengah ke bawah ini juga akan menengah ke atas yang sudah kaya sih tidak apa-apa masalah, PCR 900.000 1 juta ya tidak problem. Tapi bagi yang lain itu gimana, yang kayak kita ini pegawai negeri mau masuk mall, waduh, jadi berpikir ini kan ada sertifikat ya. kita jadi sulit. Ya. Nah, kemudian yang paling perlu juga adalah jasa pendidikan. Ini kan tetap menjadi prioriti yang harus dibangun karena masyarakat kita dengan fasilitas yang dibantu pemerintah kota, saya pikir jasa pendidikan ini akan tetap jalan bagus ya, dan terutama di kesehatan dan investasi pemerintah. Nah, kemudian yang memang perlu juga, jadi saya lebih banyak sebenarnya harus dijaga adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan dari beberapa sektor itu dari key to key, Pak. Kalau year on year itu terlalu jauh laknya untuk kita yakinkan. Nah, sehingga lebih bagus kita menerangkan sebenarnya kepada publik atau terutama kepada otoritas, terutama di teman-teman Pemda itu di key to key-nya. Nah, jadi kita karena key to key inilah yang sebenarnya real yang bisa diukur apa yang terjadi pada semester itu, pada triwulan itu. Tetapi kalau akhir tahun mungkin tidak apa-apa year on year. Ya, itu salah satu saran saya. Jadi benar juga yang disampaikan oleh tadi Pak Suntono bahwa pembagian 17 sektor itu memang pembagian besaran yang memang sudah disepakati, dan itu kalau tidak salah dibagi-bagi lagi ada sub-sub sektor di masing-masing kurang lebih ada 49 atau 50 berapa itu Pak ya. Dari 17 sampai 50 subsektor itu dibagi-bagi lagi. Nah, itu kita memang dirinci, tetapi saran saya kalau bisa Pak, terutama beberapa bagian daripada sub-sub sektor itu yang utama itu mungkin tidak perlu semuanya Pak sampai 50-an subsektor, tapi ada dari masing-masing sektor dan subsektornya yang diutamakan dicabut keluar, kemudian nanti masyarakat bilang, oh iya ya, betul itu. Nah, ini kan agak masih terlalu blur istilahnya lah ya. Kalau kami sebagai peneliti, seandainya misalnya di subsektor transportasi dan pergudangan itu ada lagi di situ yang sektor yang diangkat, misalnya di udara, di udara, karena laut pasti kita tidak bisa jawab Pak, laut sekarang mati kan, ya kemudian transportasi darat jalan juga begitu. Nah, itu mungkin yang perlu sedikit ditonjolkan di gambar-gambarnya sehingga masyarakat oh iya ya, jadi kita tidak perlu repot menerangkannya. Terima kasih. Baik. Prof, kita ke Pak Suntono lagi. Nanti saya ke Pak Muhammad lagi, saya kan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Masukannya, feedback-nya, Prof. Ya. Luar biasa. Coba nanti ini pekerjaannya Pak, pekerjaannya akademisi, Pak. Izin, Pak. Oke, Prof. Matur suwun, terima kasih. Nanti coba kami sesuaikan, Prof, supaya bisa lebih Prof ya, lebih mudah untuk bisa mengedukasi publik, Prof. Gitu. Ya. Saya sedikit nambah, Prof, melengkapi tadi yang Prof sampaikan di pembicaraan kita, terutama di akhir dari sesi ini tadi. Saya juga sependapat, Prof, sebenarnya untuk mengamati progres triwulanan. Ya. Quarter to quarter itu memang salah satu potret yang perlu kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk melihat kinerja triwulanan. Dan tadi Prof juga sudah menyampaikan, kalau sekarang secara K2K kan kita tumbuh itu 7,44% di triwulan 2. Ya. Dan dengan angka pertumbuhan yang lumayan ini, Prof setengah meragukan kalau di triwulan 3 itu akan meningkat lebih tinggi dari angka 7,44 dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, saya akan ngetrace ke belakang ini, Prof. Oh ya. Saya carikan rekam jejak ekonomi kita secara triwulanan dalam situasi normal, ya Prof ya. Kalau sekarang kan pandemi itu kan unpredictable. Ya, betul. Kita nggak bisa mengatakan kapan terjadi sesuatu sehubungan dengan pandemi ini. Tapi kalau di masa yang lalu, memang seasonal kita itu di triwulan 3 itu lebih lambat dibanding triwulan 2, Prof. Selalu begitu ya? Selalu begitu seasonalnya. Karena memang puncaknya panen itu, terutama panen itu kan di pertanian. Dan pertanian itu kan menguasai plus minus 23-24% dari total kue ekonominya Sulawesi Selatan. Jadi ketika panen raya itu ada puncaknya ada di triwulan 2,
triwulan 3 walaupun ada panen tapi sudah tidak peak lagi. Ya, betul. Sehingga secara umum ekonomi kita tumbuh cuman agak lebih melambat umumnya dibanding triwulan yang kedua. Jadi ini juga menurut saya bagian informasi yang perlu diantisipasi. Ya, betul. Dalam keadaan normal saja ekonomi kita biasa lebih lambat dibanding triwulan 2, apatah lagi ini di suatu situasi pandemi. Saya kira ini juga perlu nanti saya sounding ke pemerintah daerah supaya menjadi kehati-hatian kita bersama apa yang akan kita lakukan dengan situasi triwulan 3 yang sedang berjalan ini. Terima kasih, Prof. Harus ada langkah-langkah strategis begitu ya. Pak Muhammad, silakan Pak. Ya, kalau kami melihat bahwa sebenarnya penjelasan Pak Prof. Suki, kemudian dari Pak BPS Pak Suntono, kemudian Pak Prof. Masuki juga sering menulis di salah satu harian terkemuka di Sulawesi Selatan bahwa memang pengusaha sekarang jurusnya harus pakai jurus yang baru karena memang situasi unpredictable. Kemudian di samping juga terus terang dengan angka 7,66 sebenarnya masih rendah kalau menurut ukuran kita karena sebenarnya itu kan dari low base effect aja. Kemudian pelajaran juga mungkin bagi dunia pendidikan khususnya anak-anak kita khususnya belajar matematika dan sebagainya ke depannya nanti di kurikulum harus lebih diperkuat lagi karena ada teman saya juga jago dalam membaca grafik forex tapi ketika dapat 7,66 dia duluan menyebarkan bahwa ini datanya dibuat-buat padahal namanya grafik atau sesuatu grafik itu kalau ilmu esensinya adalah pasti suatu pola ya tidak ada grafik tanpa pola. Nah, karena itu sudah sunatulahnya seperti itu. Cuma memang pola yang ini karena dengan adanya pandemi, selama sebelum pandemi kan pertumbuhan kita kan tidak pernah negatif, semua positif, ya. Dan tiba-tiba ada pertumbuhan yang negatif. Tapi literasi seperti inilah yang memang yang harus memang kita antisipasi. BPS pun baru juga mengantisipasi, akademisi maupun pengusaha semua belajar dengan adanya pandemi ini. Cuma kita berharap inilah peran pemerintah yang strong point-nya adalah pemerintah untuk mendorong serapan anggaran, serapan anggaran karena pemerintah lah garda terdepan. Di samping teman-teman pengusaha walaupun memang sudah banyak yang mau menaikkan setengah bendera, tapi mereka tetap melihat bahwa sebenarnya triwulan kedua itu biar tidak pakai data pun kita sudah bisa merasa bahwa memang ada pergerakan ekonomi yang lebih baik. Dan kalau saya sebagai praktisi di lapangan, saya lebih senang memang membandingkan year on year, ya, karena dengan begitu kita bisa melihat. Karena kalau membaca laporan penjualan sales kita di lapangan, tentunya sales yang baru dengan sales yang lama pasti persentasenya lebih tinggi sales yang baru. Karena startingnya dia dari jualan 1 jadi 2. Kita harus membandingkan secara historikal, ya. Kalau pengusaha kan harus melihat dari historikal year on year, ya, sesuai dengan tahun buku dan sebagainya. Kemudian melihat data-data dari BPS ini tentunya kita masyarakat pemirsa Smart FM tentunya kita belajar suatu ilmu yang baru. Ini Pak Prof sudah men-sharing ilmunya luar biasa bahwa beginilah cara kita membaca data statistikal bahwa tidak ada data rekayasa data. Ya, namanya ilmu statistik tentunya mereka berdasarkan data. Tinggal data kita mau olah bagaimanapun, baik di swasta pun bisa. Kalau kita mau senangkan owner, naik Pak 100%, tapi cuma satu mobilnya laku dari 0 menjadi 1. Nah, itu adalah merupakan bentuk komunikasi dan BPS juga harus belajar komunikasi literasi karena masyarakat sekarang hikmah positifnya adalah bukan positif COVID, tapi hikmah positifnya adalah masyarakat sudah mulai mau belajar membaca data-data BPS, berarti literasi digital kita sudah mulai masuk. Tinggal butuh peran akademisi untuk memperkuat cara masyarakat menambah pengetahuannya dalam membaca data-data statistik. Artinya kita memang sudah akan berpindah ke era digital, di mana informasi transparan dan sebagainya. Nah, ini tinggal memperkuat konten-kontennya bahwa beginilah cara kita membaca data ataupun informasi. Kemudian dari si pengusaha kami berharap ya melihat pengetatan dilakukan PPKM ini perlu juga evaluasi. Dalam artian dalam suatu usaha itu harus ada target. Kalau kita menerapkan sebuah PPKM tanpa target itu namanya inefisiensi atau inefektif. Artinya kita berharap PPKM itu efektif ada targetnya. Dengan ada target yang jelas kita teman-teman pengusaha sudah bisa berhitung kapan dia mulai on fire, kapan dia mulai starting dan sebagainya. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini memang bisa menambah pengetahuan teman-teman
maupun pemirsa dari Smart FM dimanapun berada. Baik, jadi sekali lagi ya, Smart Nasional ini perlu komunikasi yang intens ya antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah, dan sekali lagi disiplin prokes ya, juga kebiasaan yang baik oleh masyarakat, kemudian dunia usaha, akselerasi vaksinasi sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa tumbuh lebih baik lagi, apalagi di triwulan yang ketiga ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir di studio. Bapak Suntono, Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, terima kasih sudah hadir di studio, Pak. Terima kasih, Mbak. Kemudian Bapak Muhammad Muhaya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Makassar. Terima Terima kasih, kasih. Smart FM. Dan juga terima kasih untuk Profesor Dr. Ahmad Ya, Sukidi, terima PhD, pengamat ekonomi kita, juga sudah bergabung sama kami di siang ini. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan semua ya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima Dan kasih, Prof. Terima kasih, Bro. Salam sehat, terima kasih Pak. Terima kasih salam Pak. sehat ya Prof. Baik. Ya, salam. Dan seperti selain sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber. Demikian untuk Makassar Insight. Saya Mirza Arianti, selamat siang, sukses untuk Anda.